Hai para junior scientist, jumpa lagi bersama Kak Anton di OSC. Nah, hari ini kita punya materi baru loh. Apa ya? Ya, inilah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu larutan elektrolit. Ngomong-ngomong, apakah para junior scientist pernah dengar tentang larutan elektrolit ini? Kalau belum, ayo kita cari tahu. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Anton sudah menghadirkan seorang tamu penting yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang larutan elektrolit. Ayo kita simak. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas video tentang apakah kita membutuhkan minuman elektrolit. Sobat Sehat, kita sering menjumpai orang-orang setelah habis olahraga, habis lari misalnya, atau habis pulang kerja, mereka membeli minuman elektrolit. Sebenarnya apa sih fungsinya elektrolit bagi kita? Nah, itu akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, definisi elektrolit kalau kita searching di Google itu banyak sekali. Nah, untuk memudahkannya, saya akan membacakan definisi ini untuk Anda. Elektrolit adalah ion yang membawa muatan listrik yang bergerak keluar masuk sel. Ya. Jadi ada beberapa jumlah elektrolit atau beberapa jenis elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Di antaranya adalah kalium, kalsium, klorida, dan magnesium. Ya. Jadi elektrolit-elektrolit ini sangat berperan penting terutama untuk otak kita, mengantarkan impuls saraf, bagi otot, dan bagi pembuatan jaringan baru. Itu semua membutuhkan yang namanya elektrolit. Otak kita mengirimkan sinyal melalui neuron ke bagian-bagian tubuh, seperti ke otot, misalnya otot bisep Anda, atau otot paha Anda. Agar Anda dapat bergerak dengan baik, itu membutuhkan namanya elektrolit. Salah satunya adalah ion kalsium. Jadi, ion kalsium tadi mengalir ke dalam serat otot dan hasilnya otot dapat berkontraksi dengan baik. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh peran elektrolit yang sesederhana mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Sebenarnya peristiwa kerja dari elektrolit tadi tidak sesederhana itu. Jadi elektrolit cara kerjanya itu melibatkan dari potensial aksi, kemudian neurotransmitter, asetilkolin, dan sebagainya sampai otot itu bisa bergerak. Tapi kalau saya jelaskan itu semua di video ini, itu akan panjang dan Anda akan semakin bingung. Jadi saya sederhanakan seperti yang tadi. Nah, apa yang terjadi kalau kadar elektrolit di dalam tubuh kita tidak cukup? Maka organ-organ tubuh kita tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Misalnya otak Anda memerintahkan tubuh Anda untuk bergerak untuk mengangkat suatu benda. Tapi karena kadar elektrolit misalnya kalsium Anda tidak cukup, natrium Anda tidak cukup, otomatis otot Anda akan mengalami kelemahan. Jadi tidak bisa mengangkat benda tersebut dengan baik. Itu adalah alasan kenapa mereka yang habis olahraga, mereka keluar keringat banyak. Jadi pada saat mengeluarkan keringat banyak, elektrolit pun akan keluar dari dalam tubuh mereka. Akhirnya mereka meminum cairan elektrolit. Jadi dibandingkan dengan minum air kosong, jauh lebih baik meminum air yang mengandung elektrolit. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa fungsi dari jenis-jenis elektrolit. Yang pertama adalah kalium. Apa yang terjadi kalau kalium rendah? Nah, mungkin kalium rendah ini disebabkan karena Anda sering mengkonsumsi alkohol dan sering muntah. Apalagi minum alkohol terus muntah. Nah, ini juga secara bersamaan dapat mengurangi jumlah kalium dalam tubuh Anda. Apa yang terjadi? Pada kasus yang parah, Anda bisa terjadi cardiac arrest atau henti jantung. Jadi, itu kasus yang parah. Kalau kasus yang tidak parah, denyut jantungnya berdetak lebih cepat dan tidak beraturan, seperti itu. Kemudian, kalau kadar natrium yang rendah, natrium itu adalah garam, biasanya disebabkan karena dehidrasi. Pernah nggak lihat orang upacara bendera tiba-tiba jatuh pingsan? Nah, itu adalah salah satu penyebabnya ketika Anda kekurangan elektrolit natrium. Jadi, hilangnya energi, kram otot, bahkan hingga koma. Ya. Kemudian, elektrolit kalsium. Jadi kalsium tadi saya sudah sebutkan, kalsium berperan dalam kontraksi otot. Nah, di sini juga salah satunya adalah berperan sebagai pembekuan darah atau blood clotting dan kepadatan tulang. Kemudian klorida, elektrolit klorida biasanya bergantung dengan natrium dan membantu mengangkut air masuk dan keluar dari sel. Ya. Lalu magnesium,
digunakan untuk membuat fungsi enzim. Jadi digunakan fungsinya sebagai salah satunya adalah untuk membuat enzim. Jadi bagi Anda semua yang melihat mereka atau Anda sendiri sering mengkonsumsi minuman elektrolit, apakah itu perlu? Dibandingkan dengan air ketika Anda habis beraktivitas, Anda berkeringat, Anda berolahraga. Jadi minuman berelektrolit ini sangat membantu Anda. Nah, di sini saya mau memberitahu Anda bahwa sebenarnya kita di Indonesia sangat banyak minuman elektrolit yang secara alami Anda bisa dapatkan. Apakah itu? Air kelapa. Ya, dibandingkan dengan minuman yang di dalam kemasan, yang warna-warni tadi kelihatannya bagus, tapi kadar gulanya Anda harus perhatikan. Ya. Nah, dibandingkan dengan air kelapa pun dapat memenuhi sebuah kebutuhan elektrolit kita. Jadi, saran saya bagi Anda yang mencari yang alami, silakan konsumsi air kelapa. Nah, itulah tadi penjelasan dari Dr. Sung. Sekarang, tanpa berlama-lama, ayo kita bereksperimen seru bersama Omega Science Club.